Usai geger Natalie menggugat cerai Sule pada awal Juli lalu, kini jelang perceraian mereka, keduanya selalu jadi sorotan publik. Tapi di tengah ramainya pemberitaan mereka, justru ada saja masyarakat yang menuding bahwa polemik rumah tangga mereka hanya settingan demi menyita perhatian publik. Pasalnya, masih teringat di bulan April tahun lalu ketika Natalie pertama kali keluar dari rumah Sule, lalu tiba-tiba muncul dengan rilis single lagu, banyak yang mengaitkan kejadian tersebut. Alhasil, keluarga pun angkat bicara terkait tudingan itu. Buntut dari gonjang-ganjing rumah tangga Natalie dan Sule berujung pada disalahkannya Maya Estianty yang dituding jadi biang keladi perceraian Natalie dan Sule. Bukan tanpa alasan, pasalnya Maya merupakan orang pertama yang mengundang Putri Delina untuk hadir dalam podcastnya dan menceritakan situasi hati dan keluarganya. Melihat sang ibu kerap disalahkan, putra bungsunya Dul Jalani pasang badan. Di lain sisi, Dicky Chandra sebagai sahabat, bahkan salah satu orang terdekat yang dianggap Sule sudah seperti keluarga, turut berikan pesan kepada para artis yang memiliki podcast. Lalu, apa isi pesan Dicky Chandra yang terkesan begitu menohok? Kini, semua pihak tentu harap-harap cemas jelang sidang perdana perceraian mereka yang beragendakan mediasi pada 20 Juli mendatang di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Bukan berarti harapan sudah hilang seutuhnya. Diketahui pihak keluarga maupun sahabat terdekat sama-sama mendoakan Sule dan Natalie untuk kembali rujuk. Siap menjembatani mediasi keduanya di luar pengadilan, seperti apa harapan Uya Kuya, Astrid hingga Dicky Chandra tentang hubungan pernikahan Sule dengan Natalie. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan cerai Natalie terhadap Sule kini tinggal menanti tanggal sidang perdana digelar, yakni 20 Juli mendatang di Pengadilan Agama Cikarang. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul tudingan bahwa polemik rumah tangga yang tengah dihadapi Sule dengan Natalie merupakan hanya settingan alias rekayasa semata. Melihat tudingan tersebut, lalu seperti apa tanggapan keluarga? Nggak mungkin lah, masa ada mau settingan kayak begini. Aduh. Itu yang saya juga nggak tahu sejauh itu. Toh itu urusan mereka berdua ya, saya nggak campur lah. Yang saya ikuti di media ya seperti itu. Melihatnya seperti apa, Oma? Ini kan Putri juga masih ABG lah, masih yang butuh bimbingan seorang ibu juga. Ya saya nggak bisa komentari. Tanggapan keluarga sih kalau kita sih nggak mau ikut campur ya. Karena ini kan masalah mereka ya pribadi ya. Kita juga nggak berani memberikan sesuatu lah ya. Yang penting kita sih cuma ngasih nasihat-nasihat aja yang terbaik buat mereka lah. Doa saya, Natalia, God bless you ya. Bukan perkara mudah. Sebagai seorang istri mengambil keputusan untuk bercerai pastilah membuat Natalie begitu terbebani. Tak heran, ia pun mencoba menghibur diri dengan melakukan sederet aktivitas. Di antaranya, selain meluangkan waktu seutuhnya untuk azam, rupanya Natalie juga memulihkan kondisi batinnya dengan pergi menikmati waktu luangnya bersama para kerabat serta rekan artis lainnya. Iya, lagi butuh healing. Insya Allah doain yang terbaik buat Natalie. Iya, menyayangkan pastilah. Kita kan namanya keluarga nggak kepengen yang namanya saudara atau apa mengalami hal kayak begitu, nggak mau. Nggak tahu, saya nggak tahu. Teman sih baik-baik aja, lagi di rumah.
Tadi sempat Kang Sule mau ke rumah saya, adalah di rumahnya. Healingnya masih, kayaknya kata healingnya sudah selesai, cuman kan pengacara bilang sekarang udah ditangani oleh pengacara langsung, jadi ya udah biar nanti aja sampai tunggu pengadilan. Tapi untuk kondisinya gimana nih Kang? Belum ketemu, masih ini mudah-mudahan lah baik-baik aja, doain. Dituding jadi biang keladi perceraian Natalie dan Sule. Seperti apa Dul Jailani pasang badan untuk Maya Estianty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sebelumnya, Putri Delina disalahkan bahkan dihujat oleh warganet karena pernyataannya di konten podcast milik Maya Estianty. Kini giliran Maya Estianty yang justru tengah menjadi perbincangan publik. Podcast milik Maya lah yang diduga kuat menjadi penyebab perpisahan Natalie dengan Sule. Kendati demikian, Diki Chandra yang mengaku tahu kejadian sebenarnya menepis hal tersebut. Di hadapan awak media, meskipun enggan banyak bicara, tapi Diki tegaskan bukan Maya yang jadi penyebabnya. Kendati demikian, ia pun tetap berikan pesan menohok untuk hindari ragam fitnah dan tudingan tidak mendasar. Teman-teman artis, rekan-rekan artis ya yang punya YouTube channel dan segala macam mulai bisa meminimalisir podcast-podcast yang terkait rumah tangga. Saya juga nggak begitu paham, kisi-kisi ada, tapi kan saya nggak wajar juga saya bicara. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Tapi ya intinya sama lah, semua keluarga tuh pasti masalahnya di komunikasi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada titik temu. Udah lihat belum podcastnya? Kan nggak ada di sini, saya udah nonton. Bunda Maya juga telepon, di mana sih letaknya? Gak ada. Bunda Natalie juga sudah ngechat, nggak ada masalah, lupain itu mah, udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kan bikinan netizen sendiri yang bikin seolah-olah gimana. Masalah Sule sama Natalie kan jauh kejadiannya sebelum itu. Sebelum itu ditentukannya baru sama Natalie sekarang. Gitulah kurang lebih. Nggak ada masalah. Terlepas siapa yang salah, ini jadi pelajaran untuk semua. Jauh sebelum kejadian Putri Delina di Bunda Maya itu udah tahu gitu kan, karena sudah ada sesuatu di sana, sudah ada satu kesepakatan tertentu yang makanya saya nggak kaget. Cuman kagetnya kok tiba-tiba sekarang seolah-olah kejadian ini seolah-olah penyebabnya Putri Delina, itu yang bikin saya bingung. Kenapa jadi begini? Bunda Maya juga telepon kan, Bunda Maya telepon, aku jadi nggak enak segala macam. Bukan karena Bunda Maya, ini karena memang di era sekarang ini kan potongan-potongan wawancara kadang-kadang suka dipotong macam-macam. Kalau bicara kondisi itu sama seperti apa ya, Natalie ini kan berat ya. Kalau yang suami istrinya nggak bawa anak, bapaknya nggak bawa anak, nikah ujiannya biasanya di mertua, kalau nggak di ipar gitu ya. Natalie kan banyak, ya kan, dia harus dari anak sambung, dari apa, ujiannya sangat banyak, berat buat Natalie memang. Buat Sule juga sama, berat gitu, bagaimana cara menyambungkannya. Ini problemnya kan butuh waktu, butuh penyamaan culture, budaya, habit yang memang tidak ini sama seperti itu. Siapa yang salah? Saya sih mengumpamakan ketika misalnya ada si A memang kebiasa makan jengkol, si B suka biasa makan spaghetti, memang pasti akan ada penyesuaian yang berat ya. Terkait gugatan cerai Natalie kepada Sule di Pengadilan Agama Cikarang, konten podcast milik Maya diduga memancing Putri Delina mengeluarkan rasa sakit hati yang sudah terpendam sekian lama. Tidak hanya itu, diduga Natalie mulai tersulut dan terjadi konflik sejak saat itu. Melihat sang ibu disudutkan masyarakat, putra bungsunya Dul Jailani pun pasang badan. Lantas, apa kata Dul?
komen deh, no komen. Supportnya gimana buat Bunda dari Bunda? Supportnya ya, Podcastnya Bunda jadi. ya bagi saya tuh, saya nggak tahu ya, saya nggak no comment karena saya tuh nggak tahu sebenarnya gitu. Nggak mungkin karena podcast seseorang jadi berkonflik. Pasti kan kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya semoga baik-baik aja lah, amin. Tapi sempat baca nggak komen-komennya? Nggak ada dikasih waktu, waktu gitu. Jadi ngelarang Bunda nggak sih? Nggak lah, ngapain lah. Ada, maksudnya gue, dan bukan hanya itu aja, gue juga sama Kang Diki Chandra teleponan. Kalau masalah inti ceritanya, kenapa mungkin yang bisa menjawab adalah Natalie atau Sule sendiri. Iya, mereka. Saya nggak bisa komentar apapun permasalahannya apa, aku nggak bisa komentar karena yang nanti bisa menjawab itu kan Natalie sama Kang Sule sendiri ada apa. Kalau aku intinya pengen semuanya baik-baik aja. Harapan masih ada, semua orang kini berusaha. Lalu, seperti apa Uya Kuya, Astrid hingga Diki Chandra agar Sule dan Natalie bisa rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Tentu sebagai paman dan bibi yang masih merupakan keluarga dari Natalie, Uya dan Astrid amat peduli terhadap keduanya. Apalagi mereka tidak pernah sedikit pun menutup telinga ataupun alihkan pandangan dari rencana perceraian Natalie terhadap Sule. Tak heran, sederet upaya dilakukan Uya dan Astrid agar keduanya bijak setiap kali ambil keputusan dalam rumah tangga. Salah satunya terungkap Astrid dan Uya berencana untuk membuat Natalie dan Sule kembali rujuk. Mulai dari memberi dukungan moral hingga merencanakan pertemuan di luar sidang gugatan cerai. Seperti apa upaya Astrid dan Uya hanya demi Natalie dan Sule bisa kembali rujuk. Dia bilang sama Natalie bahwa kalau bisa rujuk. Coba pikirkan baik-baik, jangan emosi. Terus ke Kang Sule juga mau nggak kita ketemuan? Gitu, mau gitu Kang Sule. Terus habis itu intinya gue masih berupaya untuk mereka rujuk. Tapi gue juga tidak mau memaksakan mereka harus rujuk kalau ternyata mereka sudah tidak bisa lagi, kan yang menjalani mereka. Tapi pesan gue adalah kalau nanti emang harus pisah yang baik-baik. Kalau Kang Sule bilang dia mau ketemu. Kalau Natalie masih diam, tapi diam itu kan bukan berarti tidak mau kan. Support saya bukan hanya ke Natalie, ke Kang Sule juga. Saya sampai sekarang masih mengupayakan bahwa mereka bertemu tanpa kamera, tanpa media, tanpa podcast. Saya lagi mengupayakan itu. Jujur kaget karena kan kita mana ada sih keluarga yang pengen ponakannya atau sepupu atau siapapun yang cerai itu pasti nggak akan ada yang mau kayak gitu. Jadi tapi kembali lagi yang menjalankan itu kan Natalie. Kembali lagi yang menjalankan itu kan Kang Sule. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga tuh Natalie tidak pernah ngomong sedikit pun, tidak pernah. Makanya kita kaget, wah kok ada gini. Tapi ya kembali lagi kayak saya bilang, semua itu kan mereka yang jalanin dan semua keputusan memang mereka yang memilih gitu loh. Bukan saya tuh sebagai orang luar tuh cukup menasehati yang baik-baik. Saya nasihatin Natalie, kan ini kan ponakannya Astrid. Saya nasihatin Natalie bahwa ini jujur demi Allah ya, saya bilang, Natalie kalau masih bisa rujuk, kenapa nggak rujuk? Kalau untuk menengahi mereka pasti, gua tantenya pasti pengen mereka baik-baik aja. Insya Allah. Tapi kan belum tahu. Dari Kang Sule kita udah bertanya. Nih jujur dari keluarganya Natalie kita sudah bertanya, kita udah menghubungi. Maksudnya dari gue pribadi gue ngomong, ayo kapan? Tapi kan semakin kesini kan gue juga waktu sekarang mau liburan ke Bali, makanya jadi aku pikir belum ketemu lagi waktunya. Jadi dari keluarga Natalie kita semua pengen baik-baik aja. Tapi kalau hal-hal yang Kang Sule bilang gue boleh ngomong sama Natalie, misalnya kayak penjebatan, gue ngomongin sama Natalie. Tapi ada hal-hal lain yang gue sama Kang Sule yang tahu, kayak gitu loh. Walaupun dia ponakannya Astrid. Jadi gue cukup fair dan gue berdua menyarankan untuk mereka rujuk. Dari hati kecilnya nggak pernah ya dia
yakin bahwa dia mampu. Bukan hanya Uya Kuya dan Astrid saja yang berharap hubungan rumah tangga Sule dan Natali kembali seperti sedia kala. Rupanya, Diki Chandra pun juga berharap agar pernikahan Sule dan Natali bisa berdamai dan saling mencintai satu sama lain lagi. Bukan tanpa alasan, ia yakin semua permasalahan ini hanya didasari oleh kesalahpahaman lantaran Sule dan Natali punya latar belakang yang berbeda. Diketahui, Sule merupakan duda yang punya 4 anak dan ketika menikah, Natali baru menjalani rumah tangga pertamanya. Siap jadi penengah bagi mediasi Sule dan Natali. Inilah harapan Diki Chandra agar keduanya bisa kembali rujuk. Pasti siapapun juga kalau satu harapan yang sudah dibangun sejak lama tidak terwujud pasti akan ada ngedrop. Tapi itulah manusia, isinya kan sukses, gagal, berhasil, tidak, tapi bukan berarti kita harus menyerah di satu titik. Kalau masih ada kesempatan untuk bisa baik, kenapa tidak? Kalau memang tidak ada, masih ada lagi waktu yang lainnya untuk bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati setiap insan yang keras hati, baik itu saya pribadi, Sule, juga Natali dan keluarga. Disadarkan juga bahwa Allah tidak menyukai perceraian. Sudah berusaha, problemnya kan begini, Sule mungkin udah punya orang tua, dan berarti orang yang dituakan saya. Natali kan belum, saya nggak begitu dekat sama Natali. Saya berharap kemarin saya telepon Uya kan, mungkin Astrid bisa jadi orang tua, jadi bisa ini. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya supaya ada satu sosok tokoh yang kakak atau orang tua atau apa yang bisa dituakan untuk bisa duduk bersama, untuk bisa meredam segala macamnya supaya apapun hasilnya nanti menjadi baik untuk keduanya. Kalau emang sayang sama Sule, sayang sama Natali, para netizen, para fans, keywordnya adalah doain supaya semuanya baik-baik, bukan malah dibully. Ayo dong tabayun, supportnya ke Natali dan Sule lah sama ya, juga anak-anaknya. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semuanya hanya bisa terlaksana baik apabila Tuhan turut serta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.